Nah, sekarang coba perhatikan. Hari ini kita belajar Pancasila. Pendidikan Pancasila. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sudah tenang kerja dari pagi? Harus kita samakan supaya kita bisa menerima pelajaran apa yang kita terima di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu membaca doa atau menyiapkan dalam ruangannya. Nah, coba kita siapkan dulu. Ya, disiapkan dulu. Siapkan saja ya. Nah, selanjutnya saya dulu mau lihat, coba dibuka halaman. Dibuka dulu halaman bukunya, halaman bab 1. Bab 1 yaitu halaman 8 bab 1. Pancasila dalam kehidupan. Bab 1, bab 1, bab 1. Pancasila dalam kehidupan dia dan lihat. Nah, selanjutnya kita dulu membaca. Coba dilihat tadi halaman 3. Halaman 3. Mari kita membaca dalam hati. Baca dalam hati. Ya, silakan baca dalam hati bukunya. Mana buku kamu? Kenapa tidak ada? Kemarin tidak ada juga. Ya, baca dalam hati dulu. Baca dalam hati. Halaman 3. Baca dalam hati, mengajarkan, memahami dan menjadikan hubungan Pancasila dan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Tapi kenapa ia bukan lagi? Sudah dibaca. Nah, selanjutnya kita belajar yaitu pendidikan Pancasila. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita mencapai pada hari ini. Perhatikan. Ada pun di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis perilaku terpuji yang harus ditunjukkan terhadap orang lain dimanapun
berada. Nah, selanjutnya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Apa kamu bikin? Jangan diperhatikan gambar, perhatikan sampai gugur dulu. Ketiga, mandiri, bernada, kritis, dan kreatif. Itu semua mengandung dalam Pancasila. Nah, siapa yang hafal Pancasila? Sila 1 sampai sila kelima. Yang coba. Sila pertama, apa bunyinya? Namanya bunyi isi Pancasila. Setiap kali sini kalau kita upacara selalu membacakan Pancasila. Jadi Pancasila harus dihafal. Tidak bisa tidak dihafal. Jangan ketawa mengurusi. Pak Pelatih serius kok. Nah, sekarang kita lagi masuk target peserta didik. Sebelum kita membagi kelompok, Ibu Guru dulu mau menjelaskan sedikit materinya, yaitu pendidikan Pancasila. Nah, di sini ada sebuah lembaran. Sebentar Ibu Guru bagi kelompok. Di sini kita memperhatikan ada sebuah gambar. Coba diperhatikan gambar. Jangan bercerita. Jangan bercerita. Perhatikan kembali. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini gambar menjelaskan tentang pada kegiatan pembelajaran ini, peserta didik harus mampu menampilkan perilaku terpuji terhadap orang lain yang belum dikenal. Kenapa demikian? Tanda tanya ya, tanda tanya di situ. Kenapa demikian? Nah, sekarang ternyata tentunya peserta didik suatu saat atau bahkan telah mengalami pergi ke suatu tempat dan bertemu banyak orang yang belum dikenal. Nah, sementara peserta didik pasti membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain yang belum dikenal tersebut. Sehingga peserta didik perlu memiliki sikap terpuji dalam berinteraksi dengan orang lain yang belum dikenal. Nah, contohnya di sini ada gambar. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di atas. Pertama itu ada seorang kakek-kakek yang mau menyeberang jalan. Karena sudah namanya sudah orang tua, jadi dia takut menyeberang sendiri. Jadi di situ kita melihat ada seorang anak kecil yang sedang membantu menyeberang. Ya. Itu namanya sikap apa? Iya, sikap terpuji. Itulah namanya sikap terpuji. Nah, setelah mengetahui dan memahami pentingnya menyadari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik agar selalu berperilaku terpuji terhadap sesama manusia. Contohnya lagi, kita harus menghargai sama teman, walaupun kita beda agama. Ya, beda agama, misalnya ada agama Islam, ada agama Kristen, jadi kita harus menghargai. Jangan kita bilang, saya tidak mau berteman dengan itu karena dia beragama Kristen, ya tidak boleh begitu. Kita harus saling menghargai.
Nah, seperti apa lagi contohnya yang bersifat terpuji? Ikut kerja sama, kerja bakti. Iya, kerja bakti. Seperti contohnya di lingkungan kita, di lingkungan rumah, misalnya ada mengadakan kerja bakti setiap hari Minggu. Jadi kita harus membantu. Dan itulah namanya sikap terpuji. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil. Banyak, bukan cuma itu. Banyak. Misalnya ada teman kita yang sedang sakit, biasanya di apa? Kalau ada orang sakit, biasanya kita pergi, dia menjemput namanya, menjemput teman yang sedang sakit. Misalnya ibu guru atau ada siswa yang sakit, ya itu namanya sikap terpuji. Nah, karena di sini Pancasila mengandung 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia itu kita harus bersatu. Jangan bercerai-berai. Kita harus bersatu. 4, kemanusiaan yang adil dan beradab. 5, kemanusiaan yang adil. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya bunyi isi dari Pancasila. Harus dihafal itu ya. Pancasila. Karena itu semua pelajaran baik dalam IPA, IPS semuanya itu termasuk pelajaran. Apalagi dalam Pancasila, pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya sekarang ibu membagikan kelompok. Kita bagi kelompok 3 ya, kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di sini kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di situ ada bagian kan? Ya, dituliskan bagaimana isi ceritanya itu. Apa isinya cerita yang disebut yang ada di kertas. Tuliskan ceritanya. Tolong dituliskan ceritanya apa yang diceritakan di sini. Misalnya lembaran kegiatan 1 apa itu ceritanya, kegiatan kedua dengan kegiatan ketiga. Nah, selanjutnya juga begitu juga. Kegiatan pertama, kedua, dan ketiga. Tuliskan ya, bisa kita tulis di sini apa isinya di sini. Ya, dan orang yang menuliskan di kelompok saja. Setelah itu kita buka ke depan, dipresentasikan namanya. Supaya dilihat teman-temannya, oh ini artinya kelompok 1, ini artinya kelompok 2, dan artinya kelompok 3. Perhatikan di gambarnya ya, sesuaikan dengan gambarnya. Gambar apa yang pertama ada surat kaki yang umumnya 2, jadi di sini itu yang mau dikata-katain, itu yang mau ditulis. Jangan sebut itu yang mau ditulis. Dan kedua, gambar kedua, apalagi itu guru sedang memberikan penjelasan kepada siswanya. Nah,
ketiga, dan apa lagi namanya itu? Ada anak orang kecil yang sementara membersihkan atau menyapu dalam ruangan rumah. Jadi dijelaskan isinya, nah ini ditulis. Ya, ini yang mau dituliskan sampai kata-katanya ya. Ya, barang kata-kata itu. Ya.
Jangan bermain. Jangan main-main. Jadi di buku ya, di bukunya dan sama temannya. Ya.
Sudah? Kelompok yang lain, apa sudah? Ya. Bisa, perintah belum? Bisa. Sudah? Nah, kalau yang itu gambar apa namanya? Coba dijelaskan gambar apa itu? Ya, memberikan cerita yang berkaitan dengan perilaku berkaitan dengan perilaku terpuji untuk dianalisis oleh peserta didik, kemudian dipresentasikannya secara berulang sebentar. Sudah semua? Belum 1 sampai 3? Sudah. Belum 2? Nah, sekarang belum 1 dulu tampil. Jangan lupa ya pergerakan diri. Kasih dekat saja. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, itulah tadi yang sudah dibacakan dari kelompok satu. Coba terjemah tangan. Nah, sekarang kelompok dua. Jangan berkala dari kelompok satu yang harus tampilkan yang terbaik. Ya, kelompok dua, silakan. Ya. Ya, silakan. Nomor 1, membantu orang tua. Hari yang menyeberang. Nomor 2, membantu orang lain bergotong royong. Tiga, guru mengambilkan video. Jangan ketawa, apa jangan ketawa ki? Tidak bisa didengar kita kamu bilang. Lanjut. Tiga, guru menampilkan video atau film. Sudah? Itu saja. Ya. Dan tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok tiga. Yang bicara dan kelompok saya, tampilkan yang terbaik. Kami dari kelompok tiga membacakan dari sirah tidak. Nomor 1, seorang anak laki-laki merupakan lima darah. Tapi Jawa anu apa itu? Seorang anak laki-laki minyak ruangan. Ya. Seorang ibu yang tidak berisi. Kepada anak laki-laki. Nomor 2, Pak Guru kalau video seperti film pendek tentang kasusnya menunjukkan cara nomor 3, seorang kakek mau menyerang datanglah anak perempuan membantu kakek menyerang. Iya. Cerita. Itulah tadi yang sudah dibacakan mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita harus selalu berperilaku terpuji dimanapun berada dan siapapun kita temui di jalan, baik orang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal. Nah, selanjutnya anak-anak itu pasti sudah paham apa namanya itu berperilaku terpuji. Banyak sekali contohnya ya, banyak sekali, bukan cuma membantu sesama manusia, membantu sesama teman, banyak sekali. Dimanapun kita berada dan siapapun kita kenal, walaupun orang tidak dikenal harus kita membantu. Walaupun tidak dikenal, jangan kita bilang kita tidak membantu karena tidak orang itu tidak kenal. Jadi kita harus membantu sesama manusia. Namanya perbuatan terpuji. Banyak sekali di sini contoh. Banyak. Nah, di sini kita bisa tampilkan apa namanya? Misalnya beriman, nilai keteladanan Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakan. Nah, di sini penjelasannya menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, menjauhi larangannya, berkata betul, berlaku beriman dan bertakwa. Berlaku ini akan berdampingan dengan perilaku positif lainnya terhadap sesama manusia di lingkungan kalian sehari-hari. Dan akhlak mulia, yang mana itu dibilang berakhlak mulia, menghormati sesama manusia, merupakan sikap
lebih tua daripada kita. Seperti contohnya apa? Menghormati siapa kalau di sekolah? Ya, menghormati guru. Karena guru itu kita anggap sebagai orang tua kalau di sekolah. Nanti lagi hampir di rumah, beda lagi orang tua yang lagi sebenarnya. Kalau di sekolah ya itu orang tua siapa? Guru. Ya, guru atau bapak guru. Nah, selanjutnya menghormati dan akhlak mulia. Menghormati sesama manusia merupakan sikap yang diterapkan dimanapun kalian berada. Perilaku menghormati yang lebih tua serta menghargai teman sebagai menjadi salah satu sikap penting untuk menjalankan kehidupan yang damai. Nah, ketiga, nasionalisme. Perhatikan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dan kita ingin hidup di negara ada hukumnya. Negara punya hukum. Jadi kita tidak seenaknya melakukan apa yang kita mau lakukan karena negara mempunyai hukum. Jadi kapan kita melanggar hukum ada sanksi. Sanksinya apa itu sanksinya kalau kita melanggar? Dipenjara. Itu sanksinya kalau kita melanggar hukum. Makanya misalnya contohnya yang kita kalau orang tidak melanggar, misalnya kalau kita mau ke JD naik kendaraan apakah kendaraan roda 2 atau roda 4, kita harus lengkap dengan apanya? Ya, lengkap dengan surat-surat yang seperti apa? Apa lagi? STNK kendaraannya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kapan tidak ada SIM atau kapan tidak ada STNK kendaraan, kita dikenakan tidak. Jadi hanya diproses oleh polisi. Nah, gotong royong. Gotong royong ini yang mana contohnya gotong royong itu? Gotong royong. Ya, bekerja sama. Misalnya ada tetangga kita mau membangun rumah, ya. Jadi kita harus bergotong royong supaya cepat selesai. Iya, tidak bisa cepat selesai kalau 2 orang, 3 orang sedikit yang kerja. Jadi kita harus bergotong royong, kita harus kerja sama. Iya, itu namanya gotong royong. Berlari membatasi kasih sayang, menimbulkan praktik kerjasama yang supaya saling membantu, saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku gotong royong juga merupakan nilai penting dalam Pancasila yang sudah muncul sejak lama. Nah, musyawarah mufakat. Yang mana itu musyawarah mufakat? Yang mana itu contoh yang musyawarah mufakat? Contoh musyawarah mufakat ada coba di bukunya, contoh musyawarah mufakat. Misalnya kita ada mau dilakukan besoknya, jadi sebelum kita merencanakan sesuatu, kita harus musyawarah. Ya, kita harus musyawarah dulu sebelumnya. Ya, patriotisme. Melalui sikap patriot, kita patut mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dikerjakan dulu kepentingan bersama, tidak itu baru kita kerjakan kepentingan pribadi. Itu namanya patriotisme. Nah, di sini ada lagi teladan hidupku. Nah, banyak sekali di sini. Pembelajaran. Nah, itulah tadi yang sedang kita tampilkan. Perilaku yang terpuji. Ada contoh-contohnya yang sudah kita aplikasikan di atas di depan sekolah, depan kelas, yaitu membantu sesama manusia, membantu sesama teman. Jangan selalu kita berdiri sendiri, karena kita hidup di dunia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa
mungkin di situ. Jadi perhatikan dulu ini. Ini pelajaran penting Pancasila, kehidupan sehari-hari. Jangan bermain di situ. Kalau buku dijelaskan, tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita lagi mau lanjut. Saya mau lihat dulu. Saya mau kasih latihan. Coba diperhatikan bukunya halaman. Tunggu dulu ya. Masalah yang ditemukan. Coba perhatikan halaman 22. 22. Contoh pertanyaan wawancara. Tunggu dulu. Nah, di sini ada halaman 18. Coba perhatikan halaman 18. Coba diceritakan kembali apa yang dilakukan di gambar. Diceritakan kembali apa yang dilakukan. Misalnya ini, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai patriotisme. Ibu guru tadi sudah menjelaskan apa itu gotong royong, apa itu musyawarah mufakat. Nah sekarang saya mau lihat dulu apa lagi hasilnya di situ. Coba kasih tahu buku latihannya. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diselesaikan di gambar. Apa yang dilakukan di gambar ini? Gambar pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Ya, ditulis di buku latihannya. Ya, karena itu pelatihannya. Apa nih kenapa anak sekali ini? Tidak mengerti bahasa Indonesia ya? Buku latihan. Dikerjakan itu sesuai dengan gambarnya. Apa isi gambarnya itu? Apa isi ceritanya gambar yang ada di dalam gambar? Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, apa yang dilakukan itu anak-anak sama kedua orang tuanya. Dilihat, mengerti? Ya. Sebentar di buku itu. Kerjaan itu. Gambar itu. Tidak digambar. Itu gambarnya apa yang dilakukan di situ anak-anak, apa diceritakan kembali apa isi gambarnya, diceritakan kembali di gambarnya apa yang dilakukan. Assalamualaikum. Apa yang dilakukan ya? Ya. Diceritakan kembali ya isi gambarnya ini. Dapat sekali apa yang dilakukan itu yang ditulis, itu yang diceritakan di bukunya. Paham? Ya.
Halaman D18. Mencetakkan gambar. Mencetakkan kembali gambarnya. Ya. Silakan dikerjakan dulu.
Sebentar dikerjakan dulu, tidak lama lagi. Ya, kerjakan dulu, kerjakan, jangan bercerita. Iya, tulis apa isi ceritanya itu. Apa yang dilakukan di gambar itu yang ditulis. Itu yang diceritakan kembali.
misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini gambarnya apa yang dilakukan, gambar apa yang diceritakan, apa yang diceritakan ini gambar apa yang dilihat di dalamnya, apa yang dilakukan, itulah yang ditulis di bukunya. Berdiri aku di sana.
Ya, dah. Sudah?
Sudah? Belum. Cari di mana bisa bilang Sudah.
Sudah. Nah, sekarang kita guru mau lihat dulu. Cepat sedikit. Karena waktu yang mau habis, nak. Jadi kumpul saja. Jadi kumpul. Coba kumpul. Ya. Nah, selanjutnya karena waktu sudah mau selesai, sekarang kita dulu sebelum saya tutup kita dulu mau bernyanyi yang ada hubungannya dengan Pancasila. Nah, sekarang kita bernyanyi Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Tapi supaya kita benar bernyanyi kita berikan lihat. Apa lagi? Kesatuan. Masih diingat ya? Ingat. Nah, sekarang coba ya. Detik 1, detik 2, detik 3. Itulah tadi yang kita sudah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai di rumah kita bisa mempelajari tema. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 1, mulai. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkat untukmu. Pancasila sang negara, berdiri menurut sentosa. Pribadi bangsa satu, ayo maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Nah, itulah tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang ada hubungannya dengan pelajaran pada hari Pendidikan Pancasila. Iya. Nah, sekarang kita sebelum kita meninggalkan tempat, misalnya kalau kita pulang sebentar ini, nah kalau kita ketemu di jalan orang yang kita tidak kenal, baik kita kenal maupun kita tidak kenal, kita harus memberikan sikap baik yang baik atau sikap terpuji. Apapun kita ketemu di jalan, apakah kita kenal atau orang itu tidak dikenal, kita selalu bersikap baik bersama manusia. Nah, sebelum saya tutup, marilah kita dulu membaca doa sesuai agama kita masing-masing. Doa ulang ya, doa. Kita bacakan doa. Amin.
ini pink. Ya, ya, ini yang tadi ya. Ada kita lega ya. Siapa dulu? Kata. Ya. Mbak,